إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولي والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب الأحوال شيخ محمد يزيد البستاني إلى قطب العالم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الحكيم السمان سيدي ومرشدي ومربي الشيخ محمد سيد بن عبد الوهاب أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتغشى بالرحمة والمغفرة يعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا ولدنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih menyambung pembicaraan kita berkaitan dengan Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Jibril bersama Mikail dan 70.000 malaikat turun membawa burak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Hijr Ismail. Maka proses Isra wa Mi'raj dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemui oleh Jibril dan Mikail di saat beliau di Hijr Ismail. Kemudian maka dibawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sumur Zamzam. Sesuatu terjadi. Namun sebelumnya kita pahami kejadian itu
apa kejadian nyata atau kejadian hanya sebuah dalam mimpi. Para ulama bersepakat bahwa annal Isra wal Mi'raj, bahwa Isra dan Mi'raj itu dilakukan Nabi dengan jasad dan roh. Berarti ini sesuatu yang sangat ajaib. Apa dasarnya atau buktinya dan dalilnya bahwa Isra dan Mi'raj itu dilakukan Nabi dengan jasad beliau dan roh beliau, bukan dengan mimpi? Dalil secara akliyah, secara akal, yaitu seandainya Isra wal Mi'raj Nabi tersebut dilakukan Nabi hanya lewat mimpi atau dengan roh, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena setiap orang bisa saja mengalami, karena itu mimpi. Setiap orang bisa saja mengalami tersebut karena itu hanya perjalanan roh. Nah, sedangkan ayat Isra dan Mi'raj itu digambarkan, diawali dengan kalimat Subhana, Maha Suci Allah. Ini merupakan ketakjuban, sebuah keajaiban, sesuatu yang luar biasa. Itu menggambarkan perjalanannya adalah dengan jasad dan roh secara akal. Kemudian secara dalil dari ayat tersebut ada kalimat Maha Suci Allah yang telah menjalankan abdihi, hambanya. Kalau dalam istilah bahasa, yang disebut dengan hamba itu adalah jasad dan roh. Orang bisa disebut hamba berarti jasadnya dan rohnya. Itu dalil yang pertama dalam ayat itu, asra bi'abdihi. Allah mengisrakan Nabi dengan jasad dan roh Nabi. Berarti bukan perjalanan rohaniah, bukan perjalanan lewat mimpi. Itu perjalanan yang dialami Nabi secara nyata, secara yaqzatan. Kemudian dalil yang kedua, Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 18, yaitu laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat dengan mata kepala nyata sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ayat itu pun menjelaskan melihatnya dengan nyata mata kepala, bukan mimpi, bukan mimpi. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dalil yang ketiga adalah surah An-Najm ayat 17. Ma zagal basar wa ma tagha. Rasulullah itu melihat dengan nyata dengan mata. Nah, oleh karena demikian maka disepakatilah bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan jasad dan roh Nabi. Disinilah ada sebuah keajaiban, keganjilan. Berarti perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi itu kita lihat lagi dengan dimensi alam.
Apakah yang dijalani Nabi ini dimensi alamnya itu alam nyata, atau yang disebut dengan alam syahadah, atau alam gairu syahadah? Dengan bahasa lain, apakah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi itu dilakukan Nabi di alam muluk atau di alam malakut? Alam muluk ini kan di alam nyata ini. Alam malakut itu alam yang tidak terlihat oleh mata, sifatnya malaikat, alam malaikat. Kalau itu alam nyata, ada sesuatu yang ganjil. Kenapa? Karena saat Nabi di Masjidil Aqsa, Nabi sembahyang berjamaah dengan para anbiya. Dengan para anbiya. Kalau itu alam nyata, pasti ada yang melihat. Gitu. Kalau alam muluk, itu pasti ada yang melihat. Berarti Nabi menjalani Isra dan Mi'raj itu jasad dan rohnya, dimensi alamnya yang dijalani Nabi adalah dimensi alam malakut. Dan ini luar biasa. Artinya apa? Nabi dengan jasad dan rohnya masuk ke dalam dimensi alam malakut. Nah ini rumit. Ini sesuatu yang rumit. Coba kita lihat dulu, kita punya keyakinan dalam ahlu sunnah wal jamaah sekarang ini ada 4 orang nabi yang hidup. Keyakinan kita, terlepas orang mau meyakini mau kada, itu bukan sesuatu syarat rukun iman. Kenapa? 2 di alam nyata di bumi, 2 di alam langit. Di alam langit 1 Nabi Isa, 2 Nabi Idris. 2 di bumi, Nabi Khidir lawan Nabi Ilyas. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah itu sepakat. Apakah hidupnya Nabi Khidir dan Nabi Ilyas ini di alam muluk, alam nyata, alam konkret, atau mereka di alam malakut, di alam gaib? Keterangan jelas bahwa setiap tahun Nabi Khidir dan Nabi Ilyas itu melaksanakan ibadah haji. Dan itu nyata. Itu nyata. Artinya apa? Bukan Nabi Khidir dan Nabi Ilyas itu berada di alam gaib kemudian menjadi nyata, tidak. Mereka berada memang di alam nyata. Cuman keluar ke permukaan manusia banyak saat musim haji. Mereka melakukan wukuf di Arafah, mereka melakukan tawaf, mereka melakukan sa'i, mereka melakukan cukur, dan seterusnya. Di langit, Nabi Isa dan Nabi Idris. Apa mereka di alam nyata? Tidak. Ini ajaib. Mereka sudah di alam malakut. Berarti padahal mereka bukan mengalami kematian. Mereka bukan mengalami kematian. Nah, sehingga ini ada hal yang harus kita biriskan dalam sebuah pemahaman. Sampai kapan Nabi Isa dan Nabi Idris hidup di langit? Sampai kapan Nabi Ilyas dan Nabi
Khidir hidup di bumi. Apa mereka tidak mengalami kematian? Tidak bisa. Dalam ayat Quran pasti kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Terus kapan Nabi Isa mati? Kapan Nabi Ilyas mati? Ketika mereka akan mengalami kematian, mereka akan zahir ke alam nyata. Kenapa? Karena selama di alam malakut, bagaimana mereka mengalami kematian? Dan ini juga yang harus dijawab pertanyaan kita. Walaupun menurut ilmu Hindu, ilmu yang tertinggi dalam kehidupan mereka itu adalah moksa. Hilangnya diri seseorang mencapai kesempurnaan, berpindah dari alam nyata ke alam nirwana. Itu menurut ajaran Hindu. Berarti Islam sama. Kita dengan bahasa yang berbeda, bukan Islam menuruti Hindu, kan ada. Karena faktanya ada yang disebut dengan alam malakut. Yang kita pertanyakan, kapan mereka mati padahal kullu nafsin za'iqatul maut. Orang Mor mengatakan, karena kita tahu persis bahwa Pangeran Suryanata kada mati, tapi berpindah alam. Kada usah Pangeran Suryanata, ada yang mengatakan lambung makorat, kada mati. Ada yang mengatakan Gajah Mada, hanya berpindah alam. Bahkan dari kalangan ulama, apa yang ulun telaah, sebagian mengatakan bahwa Syekh Abdul Samad Al-Palimbani itu kedada kuburnya. Adapun yang di Palembang itu lain, adapun yang ini lain. Itu petilasannya aja. Habis apa? Syekh Abdul Samad Al-Palimbani setelah berperang melawan Belanda, beliau hilang. Berpindah alam. Nah, ketika mereka berpindah alam, maka kematian belum ada kepada mereka. Padahal ayat kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Mau Nabi Idris, mau Nabi Isa, mau Nabi Khidir, mau nang lain-lain, mereka akan mengalami kematian pasti. Berarti mereka suatu saat akan muncul ke permukaan. Nabi Khidir, Nabi Ilyas akan mengalami kematian. Nabi Idris akan turun ke alam nyata, mungkin akan mengalami kematian karena ayat pasti. Itu satu. Yang kedua, Nabi mengatakan bahwa nuzulul qabr, bertempat di alam kubur, la budda fihi minan nuzul. Setiap orang harus mengalami ke alam barzakh. Kan begitu? Kata Nabi, al-qabru akhiru manazilil dunya. Tempat yang terakhir kehidupan dunia ini adalah kubur. Kemudian al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirat. Kubur itu adalah awal tempat dari tempat-tempat akhirat. Jadi artinya setiap orang, kata Nabi, wajib dia mengalami kehidupan alam kubur. Maulah Nabi Khidir kadang mengalami kehidupan alam kubur, kada bisa. Sidin harus mati. Nabi Isa harus mati. Nabi Idris harus mati, mengalami dulu. Orang dengan kondisi apapun matinya, dia pasti ke alam barzakh. Mau mati terbakar, mau orang Hindu menjadi abu, rohnya tetap pindah ke alam barzakh. Mau orang Islam mati hangus terbakar, rohnya tetap berpindah ke alam kubur. Mau orang mati lamas, kada dapat lagi, tetap rohnya di alam kubur. Karena itu adalah proses wajib dalam kehidupan. Maka dengan demikian, seberataan
akan muncul hari kiamat, si A mati ke kubur, si B mati ke kubur. Maka begitu sudah di alam kubur, ini yang harus kita paham. Apa orang sudah masuk surga? Sekarang ini apa ada orang sudah masuk surga? Kadang-kadang kan aneh juga. Masuk surga secara hakiki itu harus menjalani proses akhirat dulu. Sekarang dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang di alam kubur, kalau dia ahlul jannah, berarti dia mendapatkan kenikmatan di alam kubur yang disebut raudhatun min riyadhil jannah. Kuburnya itu menjadi kebun surga, yang didapatnya adalah naimul qabri, kenikmatan di dalam kubur. Kalau dia orang kafir atau orang munafik, maka dia akan mendapatkan kuburnya itu adalah hufratun min hufarin niran, lubang neraka. Dia mendapatkan azab neraka pagi dan sore. Kata Rasul, dia ditampakkan surga kalau orang beriman. Karena besokannya melihat surga. Di samping kenikmatan kubur itu, lalu dipandai oleh malaikat si fulan, tuh kaina tempat ikam. Kamarian kena ditampakkan pulang surga lawannya, tuh kena imba kiamat, tuh itu tuh kena tempat. Orang ahli neraka pagi dinampakkan neraka. Nah, Anda ini sudah tersiksa di alam kubur, beisukanan dilihatkan pulang neraka, tuh kena tuh situ kena ikam pulang tuh. Kena kemarian ke situ pulang ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Nanggi itu aja terus. Nah, tinggal proses berikutnya. Tinggalkan ini karena kita bicara Isra Mi'raj. Artinya apa? Artinya sekarang Nabi Khidir, Nabi Ilyas hidup di alam muluk, dua orang. Nabi Isa lawan Nabi Idris di langit alam malakut, dua di alam muluk, dua di alam malakut. Nah, sekarang Nabi Isra Mi'raj mengalaminya dengan jasad dan roh, tapi perjalanannya itu alam malakut. Itu aneh. Aneh. Jakanya bahasa kita, ulun hilang ke alam malakut, menjalani proses hidup alam malakut secara sadar, secara nyata, itu kan ajaib. Sesuatu yang kadang-kadang diterima oleh akal, tapi itu nyata. Nah, supaya apa? Supaya ternyata benar Isra Mi'raj itu sesuatu yang kejadian yang luar biasa. Nabi mengalaminya dengan jasad dan roh, tapi perjalanannya alam malakut. Jadi alam muluk masuk ke alam malakut. Itu ada, berarti kan jelas tuh tentang perjalanan itu kan jelas. Ini ajaib. Adalah manusia nang kayak ini. Menang mimpi macam-macam kita bisa mimpi terbang juga. Itu kan alam mimpi, kada ajaib pun mimpi itu. Kada ajaib. Nah, lalu Nabi diambillah oleh Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam. Nabi dibawa ke sumur Sanjam, dibedah min sogoratin nahri ila, nih mulai sini nah, ini mulai sini nah, dibalah surut sampai pusat nih dibalah. Ini mungkin bahasa orang sekarang operasional, operasi syakkus sadri, pembedahan dada Nabi. Pertanyaan lagi, ini mimpi apa nyata? Mimpi apa nyata? Kalau nyata
ini aja. Iya, karena tadi dikatakan bahwa Nabi mengalami Isra Mi'raj itu alamnya alam nyata. Jadi dibalah ini nyata. Nabi dibalah itu nyata. Nyata dibalah. Cuman kan berdarah bener. Kan berdarah bener. Kenapa? Jibril nama operasi. Nah ini ulun gak tahu lah apakah ini menjadi sebuah penjelasan atau keterangan yang ada sekarang orang-orang praktik operasi gaib. Ulun kadawani mengomentari. Cuma ingat sini aja mengomentari bahwa Rasulullah itu dibedah oleh Jibril nang di alam itu hissiyah, bukan ma'nawiyah. Nyata dibalah, dibalah. Tapi Jibril pak membalah. Kan ada nih sekarang yang disebut dengan pengobatan alternatif, ada operasi gaib ya. Bingung juga operasi gaib ini kayak apa. Mun ini pembedahan gaib nih. Kan ini pembedahan nyata. Cuman nang tukang bedah malaikat. Syaqqu sadri, pembedahan dada ini dialami oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bukan waktu Isra Mi'raj saja. Ada 4 kali Nabi mengalami pembedahan ini. Dan ini dialami Nabi secara nyata. Yang pertama di saat Rasulullah kecil, di saat disusui oleh Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Saat itu Rasulullah sedang bermain-main dengan anak Halimatus Sa'diyah. Datanglah malaikat membedah. Anak Halimatus Sa'diyah buka ketakutan melihat. Ini nyata. Sekali dibedah. Yang kedua saat Nabi berumur 10 tahun. Bedah lagi. Yang ketiga saat Nabi hendak diangkat menjadi Rasul atau diangkat jadi Nabi, bedah lagi. Yang keempat ketika ingin melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ini 4 pembedahan. Ini penuh makna. Ulun kedua ini mengupas dalam mengaitan pembedaan apa makna ini daripada 4 pembedahan ini. Yang pasti kita kawa mengambil iktibar, mengambil hikmah bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melaksanakan Isra wal Mi'raj, perjalanan yang begitu jauh walaupun dengan waktu yang singkat, yang ujungnya berjumpa Allah, modalnya harus dibedah dulu. Nah, hubungan lawan kita sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang itu adalah mi'rajnya orang beriman. Kalau Nabi mi'raj sebelumnya dibedah, kalau Nabi mi'raj dengan jasad dan ruh dan perjalanannya adalah alam malakut, maka kita harus mengalami nanggai itu. Kita harus mengalami gitu. Artinya apa? Sebelum kita berangkat, ujar gurulun, naik sajadah itu sama dengan mengendarai burak. Naik sajadah itu sama dengan kendaraan burak. Bukan sajadahnya nang terbang. Bukan sajadahnya nang terbang. Habis nang terbang itu adalah ilmu. Karena dengan ilmu orang bisa terbang secepat kilat. Buktinya dengan ilmu bisa bikin pesawat. Dulunya sekian jam, secepat. Itu ilmu. Ilmu dengan ilmu itu bisa secepat kilat
menuju sebuah perjalanan. Ilmunya apa? Ya kadalahinlah sebagaimana Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj, kecepatannya begitu dahsyat, sementara di dunia ini kecepatan yang paling cepat menurut para ilmuwan adalah kecepatan cahaya. Sementara Rasulullah itu nur, aslu kulli nurin, asal dari semua nur. Kita bisi sintar sinyarakan berapa detik kan cahaya itu sudah sampai jauh, sampai kemana tuh, tergantung kekuatan sintar ini berapa jauhnya cahaya itu terbang. Burak itu kan sekali melangkah sejauh mata memandang, makanya burak secepat kilat. Itu jadi pertanyaan lagi, kok kenapa Rasulullah pakai burak? Jaka langsung aja bang, umpama dua kayak Nabi Sulaiman pakai angin aja. Kenapa pakai burak? Udah langsung aja kayak orang aulia tayyil ard. Orang wali katanya dari sini ke Makkah secepat kilat, maka dosa pakai burak. Kalau pakai angin seperti Nabi Sulaiman kesana kemari pakai angin, kalau pakai tayyil ardi itu kada ajaib. Kada ajaib. Kenapa? Ya memang kayak itu dunianya. Ini kendaraan tapi selajuan itu kan ajaib. Jakanya kita nih ada pesawat nang tadinya ke Jakarta sejam 15 menit, ada pesawat 15 menit sampai ke Jakarta. Canggih artinya. Mun pakai secepat kilat ke Jakarta tuh ya itu kada ajaib. Karena banyak aja nang bisa itu. Hadirin rahimakumullah. Ini nang penting. Kita ambil hikmah karena waktu dada kita ini perlu dibedah. Kalau kita sudah paham bahwa kok kenapa Rasulullah harus dibedah, dibersihkan dengan air zam-zam, itu kan gitu tuh, dibersihkan. Kalau kalimatnya dibersihkan berarti kotor. Hanya ini bahasanya hati-hati. Rasulullah itu apa yang dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husin al-Habsyi, zaduhu tuhran ala tuhur. Yang sudah suci disucikan lebih suci lagi, lebih suci lagi, lebih suci lagi. Bukan berarti Rasulullah itu kotor. Nah, kita pasti kotor. Mun Rasulullah aja sudah suci, disucikan, perlu dibedah untuk berangkat, maginannya kita sebelum sembahyang nih harus dibedah. Tanpa pembedahan maka tidak akan bisa yang disebut dengan as-salatu mi'rajul mu'min. Bedah. Apa yang dikeluarkan dari pembedahan itu? Hazus syaitan. Bagian syaitan. Nih kita ada hazus syaitan dalam diri kita nih. Ada hazus syaitan. Setiap orang ada syaitan. Di mana syaitannya? Kada di dalam hati. Aneh memang. Para ulama pernah minta lawan Allah, ya Rabb, perlihatkan bang kami syaitan di dalam diri ini di mana andaknya? Apa memang inya di dalam hati? Oh ternyata oleh Allah dimimpiakan tubuh ini nang kayak orang hendak jadi paurutan, dimimpiakan awak, urat-uratnya kelihatan. Oh ternyata setan tuh di sini nah, di sini aja. Cuma nang kayak belalainya itu masuk ke dalam hati, nang kayak belalai apa gajah masuk ke dalam hati. Itu lewat mimpi supaya tahu kedudukan syaitan di dalam diri ini di mana.
Kan ada min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah bagian setan ini nang dibuang, bedah dulu, buangi hazus setan. Apa hazus setan dalam diri kita? Sombong dalam diri kita, setan. Angkuh, iri dengki, keaku-akuan, itu hazus setan. Riya, ujub, sum'ah, takabur, itu bagian setan di dalam diri kita. Selama kita sebelum sembahyang kada mengeluarkan ini, kada pernah yang disebut terjadi as-salatu mi'rajul mu'min. Ini hanya bangkin bahasa orang, ini hanya sebuah laku aja. Makanya begitu kita oleh Rasulullah diajarkan sembahyang, sebelum sembahyang dibersihkan, dadanya diisi Islam, diisi iman, diisi ihsan. Wah ini panjang nih kita kupas nih, waktunya sudah isya. Kalimat ringkas di dalam kitab, gampang banget dalam kitab Asrarus Sholah, rahasia sembahyang nang Melayu ja karangan Syekh Abdurrahman Siddiq Sofat, lain Asrarus Sholah Imam Ghazali. Ujar Sidin, seseorang jangan takbir dulu kecuali bujur-bujur nampakkan kebesaran Allah. Pertanyaannya, nang kayak apa menampakkan kebesaran Allah itu? Kebesaran Allah itu akan nampak kalau kita mengecilkan diri. Mun kita ganal kada nampak. Kita leburkan diri, lenyapkan diri kita, baru nampak kebesaran Allah. Selama tidak melebur menghilangkan hazus syaitan, maka kita tidak akan pernah jelas melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mun kada pernah jelas melihat kebesaran Allah, maka kita tidak akan pernah sampai kepada makna hakikatus shalah, hakikat sembahyang. Hadirin rahimakumullah, isi Islam ada rukun sembahyang, isi iman keyakinan ianang tadi itu iman itu duduknya itu, isi ihsan. Bila ada ihsan sesuai dengan Islam. Apa? Rukun sembahyang ada 13. Dari 13 itu terbagi 3. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Itulah yang disebut dengan ajaran ihsan. Ihsan itu istisyar bi annallaha yaraka wa yasma'uka wa ya'lamuka. Engkau harus merasakan, meyakinakan bahwa Allah melihat rukun fi'limu, bahwa Allah mengetahui qalbumu, rukun qalbi, bahwa Allah mendengar rukun qaulimu. Ini paling minimal hendak Isra. Itu dengan apa? Dengan hati dan roh, bukan dengan lidah kita. Ketika sembahyang, awak kita umpat, hati kita umpat, roh kita umpat, zahirnya kita berdiri di sejadah, hakikatnya roh kita ingin berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dunia alam malakut, alam roh. Nah itu duduknya di iman lawan di ihsan. Inilah yang harus kita kupas sebenarnya secara mendalam dalam rangka mengambil hikmah pembedahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, karena waktu, alatnya Nabi dengan air Zam-Zam, banyu nang paling suci
banyu nang paling afdal setelah air yang keluar dari jari Nabi adalah air Zam-Zam. Maka kehebatan air Zam-Zam, dia bisa mensucikan hati. Maka oleh para ulama, berdoalah ketika minum air Zam-Zam agar hati kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, ma'u Zamzama lima syuribalah. Air Zam-Zam tergantung niat orang yang meminumnya. Yang kedua, kata Rasulullah, ad-du'a'u inda bi'ri Zamzam mustajab. Berdoa di samping sumur Zam-Zam itu mustajab. Wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, wa kadzalika doa inda syurbi ma'il Zam-Zam. Demikian juga doa mustajab ketika kita meminum air Zam-Zam. Maka jangan lupa ketika meminum air Zam-Zam, niatnya adalah menyucikan hati kita daripada hazzus syaitan. Tinggal satu aja lagi, hazzun nafsi, yang disebut dengan bagian nafsu. Itu pun bisa dibersihkan dengan dia. Hadirin rahimakumullah, itu lagi sebahagian daripada hikmah Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum berangkat, masih proses pembedahan. Apa kita sambung, wallahu alam. Mudah-mudahan sekali lagi mungkin sebelum Ramadan, mudah-mudahan bisa kita bahas. Kira-kira itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian baratan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min hadhihi nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal 'afata ad-da'ima fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.